kita dipertemukan dalam kegiatan Forum Orang Tua Guru, di mana ini adalah forum kita antara sekolah dan orang tua di rumah untuk kita bisa saling berkomunikasi, untuk bisa kita bisa saling berbagi gitu ya. Ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan ya dari sekolah maupun dari ayah bunda sekalian, inilah tempatnya. Okay. Terlepas dari itu, insya Allah kita juga akan ada fasilitas-fasilitas lain nantinya menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan Ananda. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan kembali, berdasarkan SKB 4 Menteri ya yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang PTMT yang tadinya akan berlaku bulan Juli 2021. Nah, ini kemarin ternyata harus ya harus ditunda tentunya karena kemudian ada instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat ya. Dalam hal ini PPKM. Dan sebenarnya itu sudah ada perpanjangan ya sepekan hari ini besok ya. Dan semoga kita sambil menunggu regulasi yang terbaru yaitu tentunya kita di satu sisi kita berharap PTMT ini ya, meskipun kita saat ini masih menunggu untuk divisitasi. Jadi posisi sekolah dalam hal ini kita sudah mengajukan proposal pelaksanaan PTMT dan kita sudah menyiapkan segala sesuatunya mulai dari sarpras dan lain-lain. Namun demikian apapun nanti hasilnya ya tentunya layak tidaknya nanti kita akan menunggu informasi dari Satgas Kota Batu. Ini kita berharap COVID suasana pandemi ini di satu sisi Ananda juga ingin bisa bertatap muka gitu ya, belajar di sekolah bersama Bapak Ibu guru sehingga pembelajaran bisa maksimal. Tapi di sisi lain juga melihat kondisi angka bertambahnya angka baik itu penderita maupun yang meninggal gitu ya. Korban dari COVID ini tentunya membuat kita prihatin ya. Sehingga PTMT ini mungkin masih ditunda ya. Dan kita menunggu sampai kemudian kapan berlaku ya. Tentunya insya Allah kita sudah siapkan segala sesuatunya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita ingin mengingatkan visi misi sekolah, bahkan di situasi pandemi seperti ini, ya kita tetap mengedepankan bagaimana kemudian membentuk siswa kondisinya, ya. Memang akan banyak kendala, akan banyak rintangan. Dan butuh kesabaran kita semuanya, ya baik pihak sekolah maupun orang tua di rumah dalam rangka mewujudkan visi ini, yaitu menjadi sekolah inspiratif yang mampu membentuk siswa-siswi bertakwa, cerdas dan berkarakter. Nah, ini tentunya bukan sekedar slogan harapan kita, meskipun di tengah pandemi kita berharap
bagaimana kita bisa menjadi inspirasi bagi sekeliling kita ataupun sekolah di lingkungan kita, terutama di Kota Batu, ya. Kemudian kita menjadi sekolah yang mampu memberikan inspirasi, ya, sehingga Kota Batu terwarnai dengan adanya kita, tentunya siswa-siswi dalam hal ini menjadi pioner-pioner kebaikan ya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mulai dari apa? Ya, mulai dari ketakwaannya, bagaimana anak-anak ini menjaga agamanya, menjaga sholatnya, gitu ya, menjaga ibadahnya, menjaga auratnya, misalkan. Ya, ini tentu kita tidak akan bisa sukses jika kemudian diserahkan kepada sekolah, gitu ya, tentunya. Lebih-lebih saat ini Ananda lebih lama gitu ya berada di rumah bersama ayah bunda, tentunya pengawalan dari ayah bunda, kemudian termasuk juga talaudan ya, percontohan dari kita semuanya ya, termasuk juga sekolah, bapak ibu gurunya tentu tidak bisa dinafikan ya. Kemudian bagaimana kemudian Ananda ini tetap terjaga, tetap menjadi anak-anak yang cerdas ya, akal pikirannya kita asah terus ya, untuk senantiasa mereka memiliki kebiasaan baik gitu ya dalam belajar gitu ya. Jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat tentunya. Kemudian Ananda menjadi anak-anak yang berkarakter. Harapan kita itu ya, lebih-lebih di masa pandemi ini, karakter ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan ya, karena tentunya Ananda lebih banyak di rumah, kemudian juga sentuhan dari Bapak Ibu guru juga mungkin sedikit berkurang gitu ya secara kualitas ya. Tentunya sedikit banyak ini menjadi satu kendala tersendiri gitu ya. Jadi perlu kita tata bersama sehingga di musim pandemi ini Ananda tetap terjaga gitu ya, terkawal karakternya. Kemudian ayah bunda, ada 4 pilar SIT ya. Jadi SDIT ini di bawah naungan jaringan sekolah Islam terpadu. Ya. Di musim pandemi ini ada 4 pilar ya yang kemudian dicanangkan oleh JSIT. Yang pertama adalah kita menyelamatkan generasi demi masa depan bangsa Indonesia. Jadi ayah bunda perlu kita ketahui bersama bahwasanya nanti pada tahun 2045 di mana Indonesia sedang mengalami bonus demografi, di mana ketika itu adalah angka penduduk yang tertinggi saat itu adalah anak-anak muda, dan anak-anak muda itu ya saat ini sedang berproses menuju ke sana ya, dia berada di usia sekolah dasar, dan saat ini kita sedang membersamai mereka, sedang mengawal mereka. Nah ini mari kita siapkan bersama bagaimana kemudian ananda-ananda ini kelak ya di tahun itu, di tahun-tahun di mana Ananda harus sudah kita siapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang tentunya kita harapkan bersama ya. Selain mereka pemimpin yang tetap bertakwa, kemudian mereka juga cerdas dan mereka juga menjaga karakternya. Nah,
ini tentunya menjadi amanah kita bersama, ya. Mari kita siapkan anak-anak kita sehingga ketika nanti pada saatnya mereka jadi hidup di zamannya, nah, mereka sudah siap menantang zaman dengan tetap menjaga keimanannya ada di dalam dada mereka. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir loss learning. Ya, tentunya di musim pandemi ini dengan proses pembelajaran daring ya dan luring, ini tentunya banyak hal-hal yang kemudian kita relaksasi gitu ya, kemudian kita sedikit kita ringankan dan seterusnya. Sehingga sedikit banyak ya keringanan-keringanan di sana sini itu tentunya ya ada hal-hal yang mungkin tidak akan sama ketika mereka belajar secara normal, dan ini kita minimalisir sehingga Ananda belajar tetap dengan kualitas yang baik ya. Bapak Ibu guru mengajar juga dengan kualitas yang baik, tentunya Ananda juga menerima pembelajaran dengan kualitas yang terbaik, dengan kondisi yang terbaik. Sehingga kita meminimalisir loss learning, jadi belajar kualitas belajar yang rendah. Nah, ini yang kita harapkan pembelajaran kita adalah pembelajaran yang bermakna. Ya, semoga itu bisa Ananda terima gitu ya, sebagai sebuah pembelajaran untuk kebutuhan hidup mereka, ya, terutama di masa pandemi saat ini. Dan kemudian yang ketiga adalah menyelamatkan pembelajaran psikologis dan karakter Ananda. Nah, ini mari kita sama-sama bergandengan tangan ya, karena pembelajaran daring masih berlangsung, bahkan nanti ketika pun PTMT sudah di-ACC oleh dinas, tetap Ananda terbatas ya belajarnya, tidak setiap hari masuk ya tentunya. Nanti insya Allah akan kita sosialisasikan ya terkait nanti PTMT ketika sudah bisa kita realisasikan. Tentunya kita selamatkan psikologis mereka, okay. Jadi mari kita gandeng ya, kita sentuh hati anak-anak, tentunya mereka di puncak kebosanan mungkin ya, atau di puncak kerinduan gitu ya, belajar seperti normal seperti halnya sebelumnya. Repot itu apa sih? Bapak Ibu guru, bisa bertemu teman ceria gitu ya. Nah, ini yang harus kita betul-betul jaga supaya Ananda tetap belajar dengan semangat dan ceria meskipun mungkin ada tuntutan yang tidak bisa tidak gitu ya. Tetapi insya Allah sekolah berusaha untuk sedikit ya meringankan gitu ya secara beban belajar gitu ya. Tapi tidak mengurangi kualitas pembelajaran itu, dan mohon kerjasamanya ya, sehingga Ananda tetap belajar dengan ceria. Kemudian karakter mereka kita juga selamatkan dan juga tentunya tidak mengganggu keselamatan jiwa mereka. Okay. Ayah Bunda, untuk tim Waka, kami perkenalkan, mungkin insya Allah masih sama. Ya, jadi Ayah Bunda di tapel yang baru ini 2021-2022, jadi insya Allah mohon izin saya pribadi masih sebagai kepala sekolah, kemudian Bapak Rudi Purnomo sebagai Wakaum, kemudian Bu Eka Yulia sebagai Waka Kurikulum, Bu Vivi Novarina sebagai Waka Pendikar. Nah, ini. Ya. Kemudian Bapak Sulaiman sebagai Waka Kesiswaan,
kemudian Pak Saiful sebagai Wakasarpras dan Bu Ernanda Dwi Safitri sebagai ketua TU dan sekaligus bendahara sekolah. Oke. Kemudian Ayah Bunda bentar, ya. Ya, kami sampaikan juga terkait ini SOP Satgas COVID. Berapa dalam rangka kita menjaga keselamatan dan kesehatan bersama seluruh warga IHA, baik itu kita, kepala sekolah, guru, kemudian tenaga kependidikan, dan juga warga sekolah, ayah bunda sekalian. Yang pertama, ya, untuk kita meminimalisir ya penularan COVID-19 ini, yang pertama, seluruh warga Ibnu Hajar yang memasuki area sekolah, ya, kita diharapkan memakai double masker. Jadi mungkin ayah bunda suatu saat ada kepentingan ke sekolah, misalkan membayar SPP ataupun mungkin mengumpulkan tugas, ataupun mengambil tugas dan lain sebagainya, kita berharap ayah bunda ya kita semuanya memakai double masker ya, atau masker yang memang sudah ini ya sudah standar. Kalau misalkan masker bedah misalkan itu memakai 2 lapis ya, ataupun bisa 1 lapis masker medis dan lapis yang berikutnya adalah kain, masker kain boleh. Nah, ataupun juga memakai masker yang memang sudah standar gitu ya, yaitu kalau nggak salah ada merek KN95 apa begitu ya, bukan promosi game. Jadi ada banyak mungkin ya merek-merek masker yang lain ya, itu mungkin menjadi pilihan sehingga lebih preventif ya, lebih menjaga kita dari potensi penularan virus corona. Kemudian dilarang melepas masker selama di lingkungan sekolah ya. Jadi kita semuanya berharap ini menjadi menjadi kebiasaan baik kita ya, untuk kemudian kita senantiasa memakai masker di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga dihimbau selalu sedia hand sanitizer ya, mungkin di tas kita ya, mungkin artinya di saat kapanpun ya kita bisa memakainya dan sehingga kita tetap steril ya dimanapun dan kapanpun ya. Kemudian selalu menjaga jarak aman saat interaksi antara guru ya, kemudian antar orang tua dan guru ataupun dengan pegawai sekolah. Jadi kita menjaga social distancing gitu. Kemudian kita juga diharapkan wajib cuci tangan ya ketika memasuki area sekolah. Kemudian nanti wajib cek suhu ya. Dan ketika suhunya 37 derajat, maka ayah bunda dipersilahkan untuk tidak memasuki area sekolah. Nah, bagi Anda yang mengalami demam, ya, pilek, sesak nafas dan lain-lain, nah ini mohon ayah bunda nantinya bisa menyampaikan kondisi Anda kepada sekolah. Nah, dalam hal ini mungkin bisa disampaikan kepada wali kelas ya, untuk nantinya
ayah bunda apa namanya kita supaya apa kita dalam rangka untuk mengidentifikasi kondisi keluarga gitu ya. Jadi ya nanti mungkin akan dapat ini ya, orang tua akan mendapatkan apa pengisian atau berupa link gitu ya, pengisian kondisi Ananda ataupun orang tua. Nah, dalam hal ini kebutuhan kami dalam rangka supaya kita saling ini nggih, saling apa namanya mengawasi, saling apa namanya mengawal kesehatan seluruh warga Ibnu Hajar. Ya, dengan demikian mungkin ada rekomendasi-rekomendasi ya nantinya sehingga kita bisa meminimalisir ya kemungkinan tertularnya virus corona ini di lingkungan sekolah. Kemudian juga kita dihimbau ya seluruh warga IHA wajib menjaga kebersihan, kemudian kesehatan pribadi dan keluarga. Nah, bagi orang tua atau ananda yang kontak erat dengan penderita yang terkonfirmasi positif ya COVID-19, tentunya bisa menyampaikan ke sekolah dan mohon tidak tidak hadir di sekolah untuk kebutuhan apapun ya. Sampai kemudian kita himbau juga untuk melakukan isolasi mandiri ya selama 14 hari sampai kemudian terkonfirmasi negatif. Okay. Jadi itu ya. Jadi bagi ayah bunda yang kemudian terkonfirmasi positif nanti mungkin bisa juga kontak erat dengan terkonfirmasi positif bisa segera mungkin melakukan cek lab ya swab dan sebagainya. Nah, ketika itu kemudian positif maka mohon tidak hadir di sekolah untuk kebutuhan apapun ya, sampai kemudian terkonfirmasi negatif. Nah, seluruh warga IHA yang mengalami gejala COVID ya mungkin sudah saya sampaikan tadi ya untuk menyampaikan ke Satgas COVID IHA. Nah, ini mungkin bisa melalui Walas dulu ya nanti akan dihubungkan ke Satgas COVID IHA. Nah, perlu kami sampaikan juga isolasi mandiri itu selama 14 hari. Jadi mohon ini juga menjadi perhatian 14 hari betul-betul meminimalisir bahkan mungkin menghindari untuk banyak berinteraksi keluar rumah gitu ya. Karena ini kita meminimalisir ini ya potensi penularan COVID ya baik di lingkungan sekolah maupun keluar ya. Kemudian juga seluruh warga IHA senantiasa melakukan 3B ya, bersabar, bertawakal dan berdoa kepada Allah. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan Ananda bisa segera belajar secara normal tatap muka ya sehingga mereka kembali seperti sebelumnya ya belajar dengan tentunya dengan kondisi yang terbaik ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada ayah bunda. Ya. Tentunya Ananda saat ini sudah duduk di kelas 6. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, semoga ini tidak lama kondisi ini dan kita mengantarkan Ananda sampai kemudian lulus dari SD ini dengan standar kelulusan yang kita harapkan. Okay. Ya, selain tentunya secara akademik ya, Ananda paling tidak ya nilainya
80 ya misalkan. Kemudian di lain itu juga lebih-lebih tentang ibadah ya, salatnya, kemudian bagaimana mereka menjaga salatnya, menjaga ibadah-ibadah yang lain, mungkin mulai dilatih puasa sunnah, salat sunnah sudah Permisi mulai Bu Yeni, terbiasa. waktunya sudah menunjukkan pukul 4 nggih. Nggih. Ya. Kemudian juga bagaimana kemudian kita mengantarkan tumbuh kembang Ananda di kelas 6 ini sehingga menjadi Ananda yang siap lulus dengan bekal terbaik. Insya Allah itu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan. Semoga ayah bunda senantiasa diberi kekuatan, ya, kemudahan, dan tetap semangat mendampingi belajar Ananda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni untuk sambutannya. Sebentar. Untuk selanjutnya, ini beberapa pokok bahasan FOG hari ini yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Yang pertama adalah pengenalan tim teacher untuk kelas 6 Ibnu Nafis. Karena berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya ya, biasanya tim teachernya kelas 6 lebih banyak daripada kelas-kelas sebelumnya. Yang kedua ada pemaparan program kelas 6 Ibnu Nafis selama BDR. Yang ketiga pemaparan SKL atau standar kompetensi kelulusan Ananda untuk kelas 6. Yang keempat ada penyampaian tata tertib dan SOP pembelajaran daring dan luring. Yang kelima pemaparan layanan pengaduan orang tua secara online. Yang keenam, pemaparan target mengaji dan hafalan kelas 6 Ibnu Nafis yang akan disampaikan nanti oleh Bu Vivin. Yang ketujuh adalah terkait dengan agenda tri-conference kelas 6 Ibnu Nafis. Yang kedelapan, pemaparan pembiayaan kelas 6 Ibnu Nafis. Dan yang terakhir, kepengurusan paguyuban. Di sini pengenalan yang pertama adalah dari Bapak Rudi Purnomo SPD, wali kelas 6A, merangkap menjadi guru IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Karena kita menggunakan mata pelajaran, bukan tema, jadi Pak Rudi nanti akan mengajar di 4 mata pelajaran tersebut untuk kelas 6A dan 6B. Yang selanjutnya saya sendiri, Laili Rahmawati SPD, wali kelas 6B Ibnu Nafis, yang akan mengajar matematika, PLH, SDDB, Bahasa Jawa untuk kelas 6A dan B. Yang selanjutnya ada Bapak Muhammad Sulaiman, menjadi guru PAI kelas 6, dan tim mengaji dan hafalan. Yang selanjutnya ada Bu Wiwit Hidayati, menjadi guru bahasa Arab dan Siroh untuk kelas 6. Yang selanjutnya ada Bu Cori Trisa Yuwalinasari. Maaf Bu Cori kalau salah namanya ya. Menjadi guru bahasa Inggris untuk kelas 6. Dan ada Bu Vivin Novarina sebagai ketua tim mengaji dan hafalan kelas 6 Ibnu Nafis. Jadi untuk koordinator mengaji dan hafalan kelas 6 yaitu Bu Vivin dan tim karakter untuk kelas 6. Dan yang selanjutnya ada Bapak Muhammad Saiful menjadi guru PJOK atau olahraga untuk kelas Ibnu Nafis. Dan yang terakhir ada Bu Ernanda Dwi Safitri sebagai kepala
TU SDIT Ibnu Hajar, dan tim keuangan. Yang selanjutnya adalah program kelas 6 Ibnu Nafis yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Purnomo. Untuk Bapak Rudi, monggo dipersilahkan. Baik, jazakallah, terima kasih Bu Aili. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wal yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kepada Ayah Bunda Ibnu Nafis. Tadi sudah perkenalan Bapak Ibu nggih, sudah kenal nggih? Insyaallah kalau kelas 6 itu banyak timnya Pak. Ini untuk seperti yang disampaikan Bu Yeni tadi, ini kelas 6 nanti akan mengawal bersama Ibnu Nafis sebanyak 51 anak untuk menuju sampai tuntas di standar kelulusannya SDIT Ibnu Hajar gitu. Mulai dari akademik, spiritual, dan karakternya Ananda. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang program pembelajaran daring selama belajar dari rumah gitu Bapak Ibu. Mohon bisa diperhatikan karena program ini nanti juga memerlukan partisipasi orang tua dalam terlaksananya program belajar dari rumah, baik secara daring atau secara luring. Nah, saya sampaikan sebelum saya sampaikan beberapa poin ini ada beberapa orang tua yang mungkin belum paham gitu Bapak Ibu terkait apa itu daring, apa itu luring. Pak, ini kok daring tapi kok luring. Nah, itu nanti ada beberapa Bapak Ibu yang satu profesi mungkin sudah paham itu ya. Kalau daring Bapak Ibu itu kita melakukan pembelajaran tatap muka via online. Jadi saya melihat Ananda melihat muka gurunya, saya juga melihat muka anaknya secara via online, baik di Zoom, di Google Meeting, atau di aplikasi lainnya. Kalau secara luring kita tetap online Bapak Ibu, tetap online anak-anak, cuman kita tidak bertatap muka. Anak-anak hanya mengakses materi, kemudian lembar kerja, baik di nanti kalau di Ibnu Nafis akan di drive bersama, kemudian di Google Classroom, di portal Rumah Belajar, di Google Form, WA, dan lainnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk program pembelajaran daring selama PDR, insya Allah itu nanti akan ada pembelajaran daring, akan dikombinasi dengan pembelajaran luring, Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bu Yeni menyampaikan pembelajaran tatap muka terbatas, nah insya Allah pembelajaran daring tetap dilakukan karena yang masuk pun itu berkelompok. Jadi tidak semua anak kelas 6A Ibnu Nafis itu masuk bersama. Nah, makanya di grup, kalau Bapak Ibu ada yang masuk grup kelas hibrid 6A1, 6A2, kemudian 6B1, 6B2, itu kenapa dinamakan kelas hibrid? Karena nanti jika sebagian offline, maka sebagian lainnya akan melakukan secara daring. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada pembelajaran luring melalui drive bersama. Jadi kenapa kemarin sebelum saya ngirimnya malam-malam gitu Bapak Ibu biasanya, itu kenapa saya suruh mengaktifkan, bukan mengaktifkan gitu, menambahkan akun email belajar peserta didik di HP atau Android anak-anak masing-masing begitu. Karena nanti itu bisa kita manfaatkan, itu bisa kita gunakan secara tepat guna Bapak Ibu. Itu merupakan fitur yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan insya Allah kita akan menggunakannya dengan benar biar bisa bermanfaat bagi Ananda, bagi guru, dan bagi sekolah. Itu nanti ada drive bersama Bapak Ibu, drive bersama itu drive bersama kelas. Kalau di HP biasanya kan kita tidak punya drive bersama.
kalau kita memakai akun biasa, tapi kalau kita memakai akun belajar.id, kita akan menggunakan drive bersama itu. Nah, di drive bersama itu, jika pembelajaran luring, maka di situ akan sudah dilengkapi dengan modul belajar secara online, kemudian pengumpulan tugas secara online di drive bersama. Jadi insya Allah untuk penataan tugas itu sudah tertata rapi di drive bersama pada setiap mata pelajaran. Jadi tidak lagi tuh Bu, saya itu harus lihat WA, akhirnya WA-nya kehapus, tugasnya kehapus juga. Nah, di drive bersama nanti tidak akan lagi seperti itu. Nanti tugas akan masuk per kelas dan setiap anak sudah bisa mengumpulkan di drive bersama. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menambahkan akun email belajar.id kemarin, nanti jika ada kendala bisa menghubungi saya selaku wali kelas dan Bu Laili ya. Kemudian ada Google Classroom, portal Rumah Belajar. Nah, nanti kelas 6 juga akan memanfaatkan portal Rumah Belajar milik Kemendikbud juga, itu untuk sumber referensi bagi Ananda juga. Google Form seperti biasa, kemudian WA Group ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan akun belajar.id bagi peserta didik kelas 6. Setelah seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kemudian penggunaan drive bersama tadi sebagai drive penyimpan dan pengumpulan dokumen tugas Ananda. Jadi setiap tugas, misalkan tugasnya tulis tangan bisa difoto, difoto dengan baik, kemudian kirim ke drive bersama. Kemudian yang terakhir, penggunaan portal Rumah Belajar di halaman www.belajar.kemendikbud.go.id. Nah, di situ nanti Ananda bisa langsung masuk tanpa membuat akun portal belajar, karena Ananda bisa masuk dengan akun belajarnya Ananda. Nah, jadi otomatis Bapak Ibu tidak usah mendaftar atau membuat akun lagi di portal belajar. Ya, itu semoga dengan seperti itu bisa sedikit membantu kita sebagai orang tua juga, kan biasanya was-was bagi Bapak Ibu ya. Ini Ananda ini sumber belajarnya dari mana? Insya Allah kita sudah menyiapkan itu semua. Lanjut Bu Laili. Kemudian program kelas bidang kesiswaan ini terkait dengan agenda Ananda Bapak Ibu selama 1 tahun di kelas 6. Nah, nanti saya juga akan sampaikan rincian di pembiayaan nih Bapak Ibu, karena kepala TU-nya berhalangan hadir sepertinya. Yang pertama, belajar bersama masyarakat. Kenapa saya dan tim tetap mengadakan BBM meskipun di masa pandemi, nanti bisa kita alihkan menjadi program yang kiranya hampir sama, cuman tidak membutuhkan banyak biaya. Jadi tetap kita namakan BBM gitu Bapak Ibu, karena ini menurut saya sebagai wali kelas 6 yang tahun-tahun sebelumnya juga, di mana di BBM ini saya bisa menggali sikap kepemimpinan Ananda, sikap tanggung jawab Ananda, itu banyak Bapak Ibu di situ. Jadi saya tetap adakan. Kemudian nanti akan ada Mabit Camp. Biasanya kami ganti dengan Mabit Quran, dan biasanya lagi di masa pandemi ini kami ganti dengan yang namanya Ramadan Camp seperti kakak kelas 6 Al-Hazen yang tahun kemarin. Kemudian Ananda tetap ada lingkar bina siswa LBS di semester 1 dan pramuka penggalang di semester 1 saja. Itu dari kesiswaan. Kemudian nanti akan ada tryout kelas 6. Jadi kelas 6 ini tetap akan ada yang namanya ujian sekolah gitu Bapak Ibu. Jadi tetap ada yang namanya tryout kelas 6. Insya Allah itu tryout mandiri dari sekolah. Kemudian ujian mengaji dan hafalan juz 30. Nah, ujian mengaji dan hafalan juz 30 ini nantinya mungkin akan disampaikan lebih detail oleh koordinator mengaji yaitu Bu Vivin gitu. Kemudian terkena ya terakhir adalah perpisahan kelas 6. Itu akan kita lakukan baik secara offline maupun online sesuai dengan kesepakatan bersama paguyuban. Kemudian Bapak Ibu, ini tentang standar kelulusannya kelas 6 itu saya bagi sesuai yang disampaikan Bu Yeni ya. Di visi misi itu cerdas di bidang akademik, kemudian karakter dan
ibadah atau spiritual Ananda. Jadi 3 hal itu yang akan Ananda asah di kelas 6 ini sampai benar-benar Ananda melakukan dan tuntas, Bapak Ibu. Yang pertama seperti melaksanakan sholat fardu, ya. Kita tahu kan anak-anak ini biasanya sholatnya masih sangat susah nih Bapak Ibu. Makanya itu dengan adanya forum orang tua guru ini, mari sama-sama kita senantiasa berpartisipasi Bapak Ibu. Jangan pernah menganggap anak itu tinggal saya serahkan ke sekolah, pokoknya gimana-gimana ya sekolah, saya nerima bersihnya Nah, banyak Bapak Ibu yang seperti itu di tahun-tahun sebelumnya itu, akhirnya kita bahas di forum orang tua seperti ini. Alhamdulillah banyak yang sudah mulai berpartisipasi dalam mengawal ibadah Ananda ini. Sering saya sampaikan di kelas tahun-tahun sebelumnya bahwa jangan pernah menganggap anak kita sebagai baju kotor yang kita laundry di tempat laundry, di mana tempat laundrynya sebagai sekolah, kemudian kita tinggal menerima hasil baju yang sudah rapi. Nah, anak-anak tidak bisa dianggap seperti itu, Bapak Ibu. Jadi butuh interaksi antara orang tua, sekolah, Ananda, dan guru. Jadi itu harus bekerja sama bagaimana mengawal terkait ketuntasan ibadah, karakter, dan akademiknya itu, Bapak Ibu. Insya Allah sekolah akan menerima semua kendala yang ada, menerima semua, akan memberikan toleransi sebaik-baiknya bagi Ananda dan orang tua yang memiliki banyak kendala, terutama di pembelajaran daring. Terbiasa zikir, doa, dan asmaul husna, kemudian membaca Al-Quran dengan fasohah, jelas, dan tajwid yang benar. Nah, Bapak Ibu ya, jadi Ananda yang masih tilawati, maka akan dilakukan akselerasi atau drill ya bagi Ananda yang masih tilawati sampai dia naik ke tingkat Al-Quran. Nanti akan bersama tim mengaji dan hafalan juga. Kemudian hafal 1 juz Al-Quran, yakni juz 30. Hafal tidak sekedar hafal Bapak Ibu. Jadi di kelas 6 ini, karena di kelas 5 kemarin Ananda sudah tuntas sampai An-Naba, dari An-Nas sampai An-Naba. Nah di kelas 6 ini hanya perlu pengulangan saja dengan bacaan yang benar. Tidak sekedar menghafal, tapi bagaimana Ananda menjaga hafalannya sampai meskipun dia sudah lulus dari kelas 6, seperti itu. Kemudian yang kelima, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, terbiasa melakukan ibadah sunnah, sholat dan puasa. Sholat sunnah rawatib, puasa saum sunnah, Senin Kamis, itu nanti juga akan ada di program kelas 6. Mampu menjaga auratnya, ini terutama solihah Bapak Ibu. Kita tahu kadang Ananda ini karena media sosialnya, saya baru nyimpen beberapa nomor Ananda itu sudah terlihat beberapa yang masih tidak menjaga auratnya. Nah nanti kita akan kesepakati Bapak Ibu di yang disampaikan Bu Laili di Tri-Conference kelas 6, di mana di situ ada nota kesepakatan dengan orang tua, dengan Ananda, dan dengan sekolah bahwa Ananda akan melakukan beberapa hal yang ditentukan oleh sekolah dan orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian tuntas tumbuh kembang dan sikap akil balik ini akan menjadi satu, diintegrasikan di LBS, Lingkar Bina Siswa kelas 6. Nah, di situ akan disampaikan, akan diberi Ananda akan melakukan pembinaan terkait akil baliknya, Bapak Ibu. Kemudian menjaga adab-adab Islami, khususnya adab-adab Islami saat Ananda itu bermedsos Bapak Ibu. Saya lihat anak-anak masih banyak di medsos itu yang mungkin masih belum terkontrol. Nah, nanti itu kita kontrol. Terutama Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, terutama terkait game. Nah, di kelas 6 tidak ada namanya game. Nanti akan dibahas di Tri-Conference. Kenapa baru di kelas 6, Pak? Nah, sebenarnya di kelas-kelas sebelumnya memang sudah disampaikan terkait game ini. Nanti akan disampaikan di kelas 6 akan lebih dikuatkan, akan lebih ditekankan terkait game. Karena anak-anak Bapak Ibu mohon maaf, anak-anak untuk mengakses game tidak cukup waktu 5-10 menit Bapak Ibu.
Jadi anak-anak untuk mengakses game itu minimal 1 jam anak-anak itu akan di depan HP gitu. Penggunaan HP pun nanti akan dibatasi. Nah, nanti itu ada di lembar kesepakatan bersama orang tua saat reconference juga. Kemudian yang terakhir, memiliki sikap inisiatif, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan visi misi sekolah. Insya Allah akan dilakukan di beberapa kegiatan seperti Ramadan Camp yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya Bu Laili. Kemudian untuk SKL terkait akademik, kalau tadi tentang spiritual atau kalau bahasa pendidikannya KI 1 dan KI 2, kalau sekarang KI 3 dan 4-nya, yaitu SKL bidang akademik. Ananda harus tuntas nilai mata pelajaran sesuai KKM sekolah. Nah, KKM sekolah Islam terpadu Ibnu Hajar untuk saat ini KKM-nya adalah 80 Bapak Ibu. Jadi nilai minimal Ananda harus 80 gitu. Dari mana penilaian 80 itu? Penilaian akademik terdiri dari 60% proses. Prosesnya banyak Bapak Ibu. Bisa melalui kehadiran saat Zoom, kehadiran saat daring, luring, tepat pengumpulan tugasnya, ya meskipun nggak tepat tapi Ananda tetap mampu bertanggung jawab, itu tetap dinilai Bapak Ibu. Dan 40%-nya dari penilaian tengah semester, penilaian akhir sekolah, atau penilaian akhir tahun. Seperti itu. Jadi nilai minimal Ananda harus tuntas minimal 80 Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tuntas terampil numerasi, kemampuan mengaplikasikan konsep matematika. Insya Allah nanti matematika bersama Bu Laili itu anak-anak akan diasah tentang kemampuan mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan. Karena sebenarnya Ananda kan sudah diterapkan yang namanya asesmen nasional ya, atau AKM ya. Kemudian yang ketiga, tuntas dan terampil literasi berbahasa gitu Bapak Ibu. Jadi Ananda yang mungkin membaca belum lancar, nanti itu akan diakselerasi juga terkait menulis dan memahami. Nah, itu di bahasa Indonesia nanti akan saya sampaikan terkait itu. Ini saya juga nggih, Bapak Ibu. Oh nggih. Kemudian Bapak Ibu, itu tadi terkait standar kelulusan sama program pembelajaran selama daring di kelas 6 Ibnu Nafis. Yang selanjutnya ini terkait layanan pengaduan orang tua. Kenapa saya sampaikan tadi bahwa butuh partisipasi Bapak Ibu dalam mengawal Ananda agar seperti tujuan kita bersama Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu kepengen kan, saya kepengen anak saya tuntas sholat 5 waktu. Nah, kalau kita serahkan ke sekolah, maka kita harus punya konsekuensi bahwa saya juga harus mengawal, tidak melepas begitu saja. Kan begitu, nggih, Bapak Ibu, nggih? Setuju, nggih? Nah, ini dalam mendukung tujuan bersama tersebut, maka sekolah akan mengadakan yang namanya layanan pengaduan orang tua. Nah, biasanya Bapak Ibu, kenapa harus ada layanan pengaduan orang tua? Karena secara daring, maka saya buat secara via online, begitu nggih. Nah, biasanya kan mohon maaf nggih, biasanya ada beberapa orang tua yang mengadu tentang anaknya ini di luar jalurnya Bapak Ibu. Misalkan wali kelasnya saya, tapi biasanya mengadunya ke wali kelas yang lain. Mungkin karena kenalnya sama wali kelas yang lain misalkan. Boleh, tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu kan haknya Bapak Ibu. Tapi biar lebih rapi, biar lebih tertata, maka silahkan Bapak Ibu bisa mengisi layanan pengaduan orang tua secara online sesuai kelasnya. Jadi tujuannya adalah yang pertama, kenapa harus ada ini, agar tali silaturahmi saya selaku wali kelas dan Bu Laili dengan Bapak Ibu semua itu bisa tetap terjaga Bapak Ibu. Oh iya, tiba Pak Rudi lek di komen yo gelem ae. Ya memang harus begitu Bapak Ibu. Kita harus bisa menerima komentar apapun itu untuk kita menjadi yang lebih baik itu. Bukan seperti saya bicara gini saya paling baik, enggak. Nah, tetap menjalin ukhuwah antara orang tua tentang ayah, tentang bunda juga bersama Bapak Ibu guru. Jangan sampai nanti
ada komunikasi lain di luar, mungkin nanti akan menjadi lebih banyak mudorot begitu Bapak Ibu nggih. Jadi maka bisa disampaikan secara langsung. Jika bermasalah anaknya, Pak saya tidak bisa ngisi layanan pengaduan online, jadi silahkan Bapak Ibu bisa langsung ke walasnya. Pak saya WA saja Pak, atau saya telepon mawon pun bisa, monggo tak apa-apa. Nah itu kita tetap menerima hal seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menjadi bahan evaluasi guru dengan adanya layanan ini, saya sebagai wali kelas dan Bu Laili bisa mengevaluasi, oh ternyata program pembelajaran saya kurang menarik. Katanya si A misalkan, ya opo lek nanti saya buat lebih menarik lagi. Nah itu menjadi sebuah semangat, pemicu semangat bagi saya selaku wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi gak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu. Pak, ya opo belajarnya ojo online ini misalkan pakai yang seperti ini ya, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian menjadi bahan untuk rencana tindak lanjut dalam memperbaiki kinerja sekolah dan guru. Jadi untuk tahun-tahun setelahnya itu bisa menjadi, oh dulu saya seperti ini ternyata gagal. Saya perbaiki programnya seperti ini lebih baik. Insya Allah dengan seperti itu kita senantiasa menjadi manusia yang lebih baik Bapak Ibu. Khususnya bagi Ananda kelas 6 Ibnu Nafis. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengakses layanan pengaduan orang tua? Lanjut, Bu Leli. Oh, mohon maaf. Untuk teknis layanan pengaduan orang tua ini tidak hanya meliputi tentang Ananda, gitu, Bapak Ibu. Yang pertama tentang administrasi sekolah. Misalkan, Bapak Ibu bisa tulis tuh, nanti di pengaduan online itu sudah ada pilihannya. Oh, saya mau mengisi tentang administrasi ini, kayaknya saya agak keberatan, nanti bisa diisi. Nanti saya sampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Di sini dalam hal itu adalah ketua kepala TU nih. Kemudian layanan tentang proses pembelajaran, boleh Bapak Ibu, itu tentang kelas saya dan kelas Bu Laili, itu silakan bisa disampaikan. Layanan tentang perkembangan belajar siswa, baik secara ibadah, spiritual, akademik, dan karakter Anda. Pak, saya lapor misalkan di pengaduan online itu tanggal berapa, hari apa, kemudian layanan terkait proses karakter Ananda, sikap Ananda yang kurang. Di situ ditulis Bapak Ibu, kira-kira laporan pengaduannya apa? Anak saya masih sering main game misalkan. Mohon solusinya. Nah, nanti itu kami akan evaluasi setiap pekan Bapak Ibu. Setiap pekan kami akan evaluasi bersama tim bagaimana cara menghadapi Ananda yang seperti ini. Nah, itu akan kita evaluasi dan kita lakukan rencana tindak lanjut. Kemudian layanan tentang program sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan baik kritik, saran maupun masukan. Pak, sarana dan prasarannya kayaknya kurang gini Pak. Nah itu bisa nanti saya sampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Bagaimana cara Bapak Ibu bisa mengakses layanan tersebut? Nanti di deskripsi grup besar Bapak Ibu grup 6A Ibnu Nafis dan 6B Ibnu Nafis. Kalau kelas hibrid itu kelasnya anak-anak, kalau grup besar itu hanya isinya orang tua. Nah, di situ di deskripsi grup Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu di bagian atas itu ada, diklik saja grupnya, nanti keluar deskripsi grup. Di situ sudah ada link bit.ly layanan pengaduan orang tua online. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja, tinggal isi saja. Sangat mudah Bapak Ibu untuk mengaksesnya. Jadi nanti setiap minggu insya Allah tetap saya cek dan saya evaluasi beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu kepada guru dan sekolah. Mungkin itu tentang teknis layanan pengaduan orang tua secara online, Bu Laili. Ini saya perlu share Bu Laili ya. Berarti share-nya dari saya kayaknya. Itu hyperlink soalnya. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu tentang standar operasional prosedur atau tata tertib saat pembelajaran daring Bapak Ibu. Mohon maaf saya izin share dulu. Nah ini Bapak Ibu,
kemarin sudah saya sampaikan ini, saya kirim Bapak Ibu ya. Cuman kalau nggak disampaikan ulang, biasanya kan ketelisut gitu Bapak Ibu gitu. Ini sudah pengalaman biasa Bapak Ibu. Ketelisut Pak, belum nyekrol ke atas Pak. Belum lagi kalau sudah saya hapus semua Pak itu Pak. Nah, saya bacakan lagi Bapak Ibu, nanti biar lebih enak. Yang pertama kewajiban peserta didik. Jadi peserta didik wajib mengikuti kelas daring atau luring ya sesuai jadwal pelajaran yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Nah, jadwalnya sudah di-print nggih Bapak Ibu nggih. Kalau belum enggak usah di-print enggak apa-apa, disimpan saja enggak apa-apa. Tapi kalau memang membutuhkan di-print, boleh di-print, ditempel di kamar anak-anak. Dalam satu hari efektif, anak-anak akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM selama 2 sesi baik secara daring atau luring. Nah, Bapak Ibu nggih. Jadi bedanya ketika BDR, anak-anak untuk kelas 6 ini hanya akan mengadakan 2 kelas mata pelajaran saja. Jadi tidak 3 kelas. Kalau yang lain misalkan IPA, mohon maaf untuk hari Senin itu PAI-nya daring, maka IPA-nya luring. Begitu Bapak Ibu nggih. Jadi nanti kenapa dilakukan seperti ini? Ini biar meminimalisir beberapa orang tua yang kehabisan kuota Bapak Ibu. Karena satu kali Zoom itu Ananda akan menghabiskan lebih dari 500 MB Bapak Ibu nggih, lumayan besar. Nah, makanya ketika Pak Iman Zoom, maka saya akan luring Bapak Ibu. Bisa Ananda ke Google Classroom, silahkan membaca materi, mengisi tugas siswa di Google Classroom. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran daring dilaksanakan melalui Zoom, Google Meet. Nanti untuk kelas 6 Ibnu Nafis itu akan lebih banyak di Zoom dan Google Meeting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mendownload yang belum punya aplikasi Zoom dan Google Meeting. Kemudian untuk pembelajaran luring seperti tadi Bapak Ibu di Google Form, grup WhatsApp, email, media digital, online lainnya dan lain-lain. Kemudian yang kelima, peserta didik wajib mengisi daftar hadir online. Nah, daftar hadir online-nya itu nanti insya Allah jadi satu dengan checklist agenda pagi Bapak Ibu. Jadi selain Ananda absen, maka Ananda harus menceklis agenda pagi. Nah, karena kita belajar daring, maka agenda pagi juga dilakukan di rumah. Agenda pagi itu biasanya anak-anak keliling sekolah itu loh Bapak Ibu. Keliling sekolah, setelah keliling sekolah, baca al-maksurat, setelah al-maksurat tilawah, murojaah. Nah, itu yang biasanya dilakukan Ananda. Nah, nanti akan ada checklistnya. Teknisnya akan saya sampaikan di kelas bersama Ananda. Kemudian peserta didik wajib menyimak, membaca, melihat, dan memperhatikan setiap pembelajaran daring. Nah, ini Bapak Ibu, ini terkait peraturan saat Zoom Bapak Ibu. Mohon maaf, kenapa ketika Zoom pasti disuruh videonya hidupkan, kecuali HP yang memang kameranya nggak bisa Bapak Ibu. Itu saya maklumi dan saya berikan toleransi bersama Bu Laili. Nah, aturannya sangat ketat untuk kelas 6. Jika video tidak hidup, maka saya keluarkan Bapak Ibu. Mohon maaf, okay? Jadi kalau video tidak hidup, biasanya anak-anak sengaja tidak menghidupkan Bapak Ibu. Karena sambil tiduran, sambil leye-leye, atau anaknya tidak ada tapi HP-nya hidup. Nah, begitu. Jadi untuk meminimalisir hal seperti itu, anak-anak harus tetap duduk di tempat belajarnya dengan posisi yang sudah disampaikan di Zoom bersama di awal kemarin. Kalau tidak hidup, tidak ada konfirmasi bahwa mungkin HP-nya error atau seperti apa, maka kami keluarkan secara paksa gitu. Jadi kita remove saja dari Zoom atau di Google Meeting. Biasanya di kelas-kelas 6 Al-Hazen sebelumnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu dengan adanya aturan seperti itu dia akan melakukan seperti hal yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian peserta didik yang tidak mempunyai piranti, nah ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu atau Ananda mungkin yang sangat kesulitan, HP-nya kurang HP-nya tidak bisa saya bawa biasanya, tapi yang memang sangat membutuhkan gitu Bapak Ibu gitu.
Nah, itu boleh mungkin Ananda bergabung bersama teman dengan domisili terdekat, Bapak Ibu. Misalkan, mohon maaf, kalau saya dapat laporan dulu, Mas Vano misalkan saat kesulitan itu biasanya bersama Mbak Ziva itu boleh, Bapak Ibu. Jadi dalam batasan masih satu kampung begitu Bapak Ibu. Kalau memang sudah sangat kesulitan, tapi kalau memang masih bisa dilakukan, mungkin lebih baik sendiri di rumah mawon. Kemudian yang ke-8, peserta didik wajib melaksanakan dan mengerjakan tugas, baik secara daring atau secara luring, Bapak Ibu. Nah, tugas nanti Bapak Ibu, sistemnya itu tidak daring dulu terus tugas. Nah, insya Allah nanti meskipun daring, itu Ananda di Zoom akan mengerjakan tugas, Bapak Ibu. Atau di Google Meeting Ananda juga akan mengerjakan tugas. Jadi tidak, setelah Google Meet tugas. Nah, itu biasanya tugas itu akan tidak dikerjakan, lupa biasanya. Dan ke-9, peserta didik mengikuti penilaian yang diberikan guru. 10, dalam hal tertentu wali kelas maupun guru BK dapat melakukan kunjungan rumah. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering terjadi di kelas 6 juga. Ketika ada kendala, maka insya Allah saya sebagai wali kelas dan Bu Laili itu mengadakan home visit, Bapak Ibu. Misalkan Zoom 3 kali berturut-turut gak hadir, Pak. Nah, biasanya itu saya konfirmasi dulu, saya koordinasi dengan orang tua, kira-kira masalahnya seperti apa. Jika memang kendalanya sangat luar biasa, dan nanti bisa saya lakukan home visit bersama didampingi oleh tim spiritual dan karakter sekolah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian peserta didik akan mendapatkan modul belajar siswa, itu nanti dapat Bu ya. Saat hadir di kelas daring wajib memakai seragam Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau biasanya seragamnya atasnya saja, maka untuk kelas 6 ini seragamnya sudah atas bawah gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak biasanya pakai seragam atasnya saja biasanya. Kemudian peserta didik wajib menjaga adab, mematuhi tata tertib, mengumpulkan tugas sebagai syarat penerimaan rapot. Nah, nanti kalau tugasnya mungkin masih kurang belum ada ketika dikumpulkan masih kurang, maka insya Allah Anda belum bisa menerima rapot Bapak Ibu. Karena selama daring ini nilai rapot pun sangat tergantung oleh tugas Ananda juga. Karena itu 60% nilai proses. Untuk penilaian tadi 60% proses dan 40% nilai PTS dan PAS. Kemudian masuk pembelajaran daring itu jam pembelajaran daringnya jam 7 itu sudah persiapan Bapak Ibu. Nah, jadi Anda sudah melakukan agenda pagi, nanti bisa disampaikan ke Anda, Mas, Pak, jam 7 sudah persiapan entah itu pemanasan saja atau jalan-jalan di dekat rumah, itu sudah termasuk agenda pagi lah Bapak Ibu. Membaca al-maksurat, kemudian tilawah, murojaah itu sudah termasuk agenda pagi. Nah, jam peserta didik diharapkan masuk absen di grup WA, Zoom, video. Kalau tadi sudah ada absensi online, maka sudah tidak usah di grup WA Bapak Ibu. Biasanya kan kalau dulu-dulu Ananda harus absen. Ananda Dava hadir misalkan, itu tidak perlu. Nanti di absensi online, presensi online itu sudah otomatis setiap hari Ananda akan mengisi. Kemudian kegiatan pembelajaran itu agenda pagi, kegiatan belajar sesi 1, kemudian di tengah-tengahnya ada break terkait mengaji dan hafalan, sudah sesuai jadwal, kemudian dilanjutkan KPM sesi 2. Kalau hari Jumat, ketambahan pramuka jam setelah sholat Jumat Bapak Ibu. Nah, kegiatan belajar tidak akan dilayani sampai maksimal jam 3 gitu Bapak Ibu. Jadi jam 3 ke atas, Pak saya minta Zoom jam 4. Sementara untuk jam operasional sekolah jam 7 sampai jam 3 Bapak Ibu. Jadi ini untuk meminimalisir beberapa guru yang mungkin kewalahan Bapak Ibu terkait itu. Nah, nanti Ananda jam 4, jam 5 itu guru belum merencanakan pembelajaran yang besoknya. Nah, itu kan seperti itu juga biar lebih nyaman di guru, nyaman di Ananda juga. Nah, karena pembelajarannya biar tidak terpotong-potong. Kemudian terkait perizinan Bapak Ibu, ini
terkait ini mohon diperhatikan. Dalam satu semester Ananda diperbolehkan tidak hadir saat pembelajaran daring itu minimal 3 kali Bapak Ibu. 3 kali saja dalam satu semester. Dengan syarat konfirmasi ketidakhadiran kepada guru. Kalau tidak ada konfirmasi, maka itu berarti dinyatakan tanpa keterangan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, hari ini si Fulan izin keluar kota 1 kali. Jadi bisa dihitung Bapak Ibu, satu semester anak saya ini sudah 3 kali izin. Ya, 3 kali izin Bapak Ibu ya. Kalau sakit berarti kalau sakit nggak apa-apa. Kalau sakit dengan keterangan dokter itu masih ditoleransi. Tapi kalau izin sudah lebih dari 3 kali, maka itu tidak diperbolehkan. Untuk pengajuan izin berarti menyampaikan secara lisan atau tertulis melalui WA pribadi langsung ke guru wali kelasnya Bapak Ibu deh, bukan di grup kelas. Jadi biasanya di grup kelas hari ini si Fulan enggak masuk Pak. Nah itu biasanya kalau dibaca wali kelas Bapak Ibu. Kalau enggak kebaca itu nanti malah anak-anak akan dimasukkan tanpa keterangan oleh wali kelasnya. Jadi langsung aja WA pribadi kepada guru mapel atau wali kelasnya. Gitu. Kemudian siswa yang tidak masuk kelas daring selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua ke sekolah Bapak Ibu. Nah itu untuk mengkonfirmasi kira-kira ada kendala seperti apa hingga tidak masuk 3 kali berturut-turut selama pembelajaran daring atau luring. Larangan bagi peserta didik, siswa tidak diperbolehkan memakai HP, tablet di luar jam pembatasan penggunaan HP. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada surat pernyataan kesepakatan orang tua, itu juga akan dilampirkan di Tri-Conference-nya kelas 6. Dan itu ada nanti Bapak Ibu, penggunaan HP misalkan jam 2 terakhir, maka jam 2 meskipun itu HP-nya Ananda, maka harus dikembalikan ke orang tua. Jadi hak kepemilikan HP adalah haknya orang tua. Meskipun Pak anak saya beli sendiri Pak, ini melalui uangnya sendiri Pak. Tapi tetap Bapak Ibu untuk kelas 6 ini sementara HP hak kepemilikan orang tua. Jadi statusnya Ananda pinjam HP orang tua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami. Jadi selama kelas 6 ini sementara kepemilikan HP adalah kepemilikan orang tua. HP saya kok Ma? Oh saya tak pakai loh Ma. Oh ini HP saya beli sendiri. Nah nanti dengan adanya surat kesepakatan itu kan Ananda akan setidaknya paham. Oh ya ternyata kepemilikan HP sementara dibatasi. Ya, gak hanya kepemilikan tapi penggunaannya pun juga akan dibatasi. Kemudian yang kedua, siswa solih dan solihah tetap menjaga aurat dan kebersihan diri saat meskipun secara online atau daring Bapak Ibu. Jadi mohon maaf biasanya 1 bulan daring tiba-tiba rambutnya sudah panjang yang solih Bapak Ibu. Jadi tetap peraturan terkait memotong rambut dengan rapi bagi solih itu tetap berlaku meskipun pembelajaran secara daring. Begitu G. Jadi bagi solihah juga sama. Kemudian siswa dilarang membuat grup WA di luar grup belajar. Nah ini banyak Bapak Ibu, dulu sering terjadi anak-anak, Pak saya pengen buat grup ya. Kalau misalkan grupnya bermanfaat itu boleh, tidak apa-apa. Biasanya isinya itu bukan yang bermanfaat Bapak Ibu. Biasanya tentang game. Biasanya, ini game saya gini-gini. Biasanya nge-link gitu Bapak Ibu. Saya juga kurang terlalu paham yang seperti itu. Kemudian siswa dilarang menginstal aplikasi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan sekolah atau yang sudah ditentukan oleh guru kelas. Jadi siswa dilarang seperti itu. Kemudian terakhir siswa tetap menjaga aurat saat di media sosial, saat Zoom dan saat pembelajaran online. Jadi itu Bapak Ibu terkait SOP pembelajaran secara daring Ananda kelas 6 Ibnu Nafis ya. Mungkin itu Bu Laili dari saya. Setelah ini Bu Laili. Terima kasih untuk pemaparannya. Okay. Sistem dan teknis yang akan berjalan selama 1 tahun ini untuk kelas Ibnu Nafis.
Semoga dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kendala. Selanjutnya adalah agenda tri-conference. Ini nanti akan dijadwalkan wawancara antara pihak sekolah, beberapa guru, atau tim teacher kelas 6 bersama dengan orang tua dan Ananda. Yaitu tujuannya apa? Untuk membuat kesepakatan yang akan dilaksanakan. Kesepakatan itu antara sekolah dengan orang tua bersama Ananda. Kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh Ananda selama 1 tahun di kelas 6 ini. Kesepakatan ini untuk nanti agar SKL-nya atau standar kelulusannya bisa tercapai dengan maksimal ya. Jadi kesepakatannya kita buat di awal yaitu melalui tri-conference. Nah, pelaksanaannya nanti akan dimulai perkiraan di awal Agustus, nanti akan jadwalnya akan menyusul ya, bersama dengan siapa, guru ini dengan siapa, nanti akan ada jadwalnya menyusul. Ini bersifat wajib untuk semua orang tua, karena kesepakatan ini untuk semua Ananda, jadi wajib untuk semua orang tua. Dan ini akan juga ada shift-shiftnya ya, jadi enggak langsung datang banyak orang. Insya Allah akan sesuai protokol dan itulah tempat sharingnya antara orang tua Ananda bersama dengan sekolah. Itu terkait dengan agenda tri-conference. Terkait pembiayaan. Ini seharusnya disampaikan Bu Nana ya Pak Rudi, tapi Bu Nananya enggak ada. Gak apa-apa, sedikit saja saya yang mewakili Bu Eli. Untuk rincian pembiayaan kelas 6 Ibnu Nafis, Bapak Ibu, ketika daftar ulang kemarin ya Bapak Ibu mungkin diberikan lembaran yang isinya itu biaya registrasi tahun ajaran 2021-2022 selama 1 tahun. Nah, untuk kelas 6 di situ tidak ada puncak tema Bapak Ibu, jadi tidak ada yang namanya outing class atau apapun itu. Jadi untuk kelas 6 nanti puncak temanya di BBM kelas 6 itu. Modul LKS detik-detik itu 140.000, itu biasanya kami belanjakan detik-detik untuk persiapan ujian sekolah atau print modul lembar kerja dan modul ajar siswa. Nah, nanti Anda akan mendapatkan itu Bapak Ibu. Kemudian di situ ada biaya PLC atau BBM 500.000. Untuk pengalaman tahun kemarin Bapak Ibu, di kelas Al-Hazen karena pandeminya masih dalam kondisi pandemi, jadi BBM-nya kita ganti dengan beberapa agenda yang hampir sama, cuman biayanya tidak sampai 500.000. Jadi bagaimana nanti untuk kelebihan uangnya, maka pihak TU sekolah menyerahkan kepada paguyuban, jadi bisa dikembalikan utuh Bapak Ibu jika memang dana BBM tidak dipakai. Tapi insya Allah tetap kita agendakan BBM dengan dana 500.000 tersebut Bapak Ibu. Kemudian untuk Mabit dan Bina Karakter Siswa atau LBS tadi, kemudian Pramuka, parenting, nanti ada evogeni setiap bulan, dan pembinaan orang tua, asuransi buku literasi karya siswa. Jadi Ananda di kelas 6 sama seperti kelas-kelas sebelumnya akan memiliki karya siswa berupa buku, yaitu menjadi buku pengalaman Ananda selama belajar di SDIT Ibnu Hajar. Biasanya itu di akhir-akhir setelah kelulusan Bapak Ibu. Tryout, ujian mengaji dan Al-Quran, kemudian perpisahan di situ dianggarkan 350.000. Jadi jumlah totalnya 1.285.000. Nah, di situ ada Bapak Ibu keterangan alokasi dari tahun pelajaran sebelumnya. Jadi beberapa alokasi yang belum dilaksanakan Bapak Ibu, seperti puncak tema kelas 5 belum dilaksanakan, petualangan belum dilaksanakan, pramuka. Nah, jadi masih ada sisa biaya sebesar 200.000 Bapak Ibu.
Jadi sama Bu Nana selaku Kepala TU itu langsung dikurangi alokasi dari tapel sebelumnya yang ada sisa. Jadi totalnya sebesar 1.000.000 1.085.000 Bapak Ibu. Jadi itu nanti untuk pembayaran bisa langsung menghubungi Bu Nana atau Bu Nurul ya di TU dan stafnya bisa menghubungi langsung. Nanti untuk pertanyaannya bisa di sesi tanya jawab. Begitu Bu Laili. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini untuk ya tetap dibayar 1.085.000. Jika nanti ada sisa di akhir tahun pembelajaran akan dikembalikan dari pihak sekolah kepada ayah bunda. Ya. Yang selanjutnya adalah kepengurusan paguyuban. Monggo untuk kepengurusannya saya bantu untuk mengetikkan saja ya. Saya serahkan ke ketua paguyuban yang lama untuk memimpin diskusi untuk terkait paguyuban yang baru ya. Yang tahun kemarin siapa nggih? Dulu kayaknya Bu. Siapa? Bunda Syafa kayaknya. Monggo Bu, untuk pengurusan paguyuban ini saya serahkan kepada paguyuban sepenuhnya ya. Monggo bisa memberikan masukan terkait pengurusan paguyuban di tapel yang tahun ini. Terima kasih Pak Rudi, Bu Laili. Nggih Bu, monggo. Monggo bunda-bunda yang ada di 6A dan 6B. Nggak kangen saya tak Bu? Assalamualaikum Bu. Dadah dulu Bu. Waalaikumsalam. Monggo santai saja, enggak usah tegang. Nggih. Monggo Bunda. Tetap ada perpanjang hanya 1 minggu, tapi sepertinya dengan melihat kondisi. Oke, kayaknya Bu Hafid. Saya sesuatu. Ya, monggo Bunda Syafa dulu mungkin gantian Bu. Bunda Syafa dulu. Ini di 34 siswa insya Allah yang sudah hadir nggih. Kalau ada tambahan tadi saya absen. Di 6A kita bahas 6A dulu. Monggo ketua sekretaris dan bendaharanya saged merekomendasikan. Nanti saya tunjuk loh kalau nggak ada yang angkat tangan. Niku nggih, masih ingat nggih anaknya kelas 6A atau 6B nggih? Share saja Bu, share absensi, presensi. Ampun Bu, saya ada absennya. Oh nggih, nggih Bu Ola. Monggo. Atau tetap Bu Ola. Oh, Bu Ola. Saya tanggung itu apa? Saya tanggung jawabnya 2 kelas biar ada yang gantian. Berarti Bu Ola saja. Bu Ola ketua umum. Oke. Kalau tahun dulu itu di Al Hazen ada ketua umum, ada ketua 6A, ketua 6B, Bu. Ngoten nggih? Nggih, di kelas 5 juga gitu, Pak. Oh, nggih, Bu. Alhamdulillah masih sampai kelas 6 ya, saya 6 tahun, Pak. Nggih. Insyaallah diberikan kekuatan. Monggo Bunda yang di kelas 6A. Nanti saya tunjuk loh, saya tahu loh yang hadir siapa loh, ayo. 6A itu ada Mbak Kamal, Siva, Amira, Anissa, Anida, Franda, Nandung. Monggo dipilih. Monggo Bu. Atau saya tunjuk aja loh nanti. Kalau diminta kayaknya enggak mau. Monggo Bunda.
Kalau Siapa yang mau home pipa juga enggak bisa. Bu. kenapa, Bu? Kalau mau home pipa Atau gini juga- aja Bu Ola, Bunda Ola, maaf. Di kelas 6A yang pernah menjadi pengurus Sinten Yang pernah menjadi pengurus itu Mbak Dera, Dera, Mbak Amira pernah, Amira. Fardan pernah, Dung pernah, Selo pernah, Fardan pernah, Ziva pernah. Iya, ya. Banyak ya. Kayaknya seingat saya itu, Pak. Nggih niku pun di antara niku mawon pun. Atau mungkin yang belum pernah menjabat sebagai di pengurusan bisa. Kalau Bunda Fardan katanya izin belum bisa hadir. Nggih. Mas Raka, Nah, Bu monggo. Bu Kiki. Oh nggih. Atau Bu Nini nggih enggak apa-apa. Sudah, Bu. Sudah, Oh, Pak, saya. Oh sudah. loh, Yang lagi belum. enggak apa-apa kok. Saya, Mbak Ella. Monggo Mas Raka. Mas Raka, Mas Selo, Mbak Franda. Mbak Franda hadir. Mbak Franda. Mbak Ziva itu, Bu. Mbak Ziva, Mbak Kiki itu, Bu. Nggih, monggo, Bu. Mbak Quinsa. Nggih, Bu Chandra mawon enggak apa-apa. Jangan, Pak. Jangan sama Ola. Mbak Laras, Mbak Laras, Mbak Laras. Mbak Laras. Nggih, Bu Ali monggo. Hadir nggih. Bu, Ali. Izin Bu, jangan Bu. KO Oh. ini. Wali sudah kamu. Kayaknya kalau ketua ya Bu, masih ke sana kemari, atau kalau bendahara tetap atau diganti juga Bu, karena terkait dengan keuangan. Mbak Franda atau Mas Selo? Bendahara yang kemarin ya Bu. Bendahara yang kelas 4 itu Mbak Franda. Kalau yang kemarin itu Mbak Dera sama Bunda Torik. Oh iya, Torik Bunai sudah keluar ya. Ditulis saja mungkin Bu Laili sementara berapa orang nanti biar disetujui lagi di paguyuban. Ya kalau ketua itu susah nanti dulu berarti deh. Sekretarisnya bundanya Mas Raka wes. Bendaharanya Mbak Dera di 6A piye Bu? Oke. Ganti tuh Bu, pancet aku. Bendaharanya Kak, minta ganti Bu. Aku ya sudah 6 tahun. Mbak Amira atau Mbak Vina? Mbak Vina hadir kayaknya. Mbak Nandung atau Mbak Lita? Mbak Keisha? Okay. Saya bantu kok Bu. Mungkin Bu Wiwit. Ini ada Bu Wiwit di 6A. Bu Wiwit Monggo, Bu. rangkap wali kelas sama paguyuban Bu. Wiwit gak hadir nggih? Monggo Bunda, gimana sekretaris sama bendaharanya setuju itu aja atau gimana? Nggih, sementara itu wis Bu. Ya, setuju. Mas Bu, setuju. Yang 6B Bu. Oh, setuju saja. Sekretarisnya berarti Mas Raka, bendaharanya Mbak Dera nggih? nggih. Oke. Nggih, pun nggih. Setuju. Sekarang setuju nggih? Oke. Ini yang ditunjuk belum jawab Bu kayaknya. Mas Raka, Mbak Kiki. Nggih, Mbak Dera nggih. Nggih. Nggih, insyaallah. Mbak Kiki. Jangan kemana-mana. Bu Kiki belum nggih? Tadi masuk tadi. Nggih, sampun Bu katanya nggih. Ten. Nggih. Sekarang 6B nggih. Oke, monggo. 6B.
B itu Bundanya Mas Afi masih mau lagi Bunda Afi? Ya, Bunda Ola. Bunda Tetap aja. Saya ganti bendahara ya. Loh. Katut tunggu uangnya. Bendahara ya. Sekretarisnya nanti saya ganti baru, Bu. Aduh, kok nek katut ya apa kok kalian? Gak apa-apa katut mah wes. nggih pun. Ya, bendaharanya mamanya Mbak Afi. Monggo sekretarisnya. Bendahara Bunda Afi. Mbak Zelda, Mas Yuko, Mbak Siva, Mbak Sasa, Mas Zikri, Mas Dava, Mas Amir, Mbak Sekar, Mbak Raya, Mbak Kikan, Mas Habib, Mbak Agnia. Ada lagi yang belum sudah hadir untuk sekretaris? Bunda Dava siap kayaknya, Bu. Sudah Oke. Pak. Oh, sudah pernah. Biar lebih pernah lagi, Bu. Biar lebih Kedua kali lagi. Nah, Bunda Ola udah 6 tahun nih, Bu. Ya itu saya juga nemenin 6 tahun, Pak. Bundanya Apapun. Mbak Agnia. Mbak Ten. Mbak Agnia atau Mbak Raya? Yang belum pernah aja. Oke, Mbak Raya ada. Belum pernah gitu loh. Nggih, sekretaris nggih. Udah Dava. Sampun ta. Nggih. Deal nggih. Oke, deal. Suara terbanyak, Bu, insyaallah. Mbak Raya Jadi siap. sekretaris nggih, Bu, sedaya. Oke. Nggih, Bun. Sekretarisnya Mbak Raya, bendaharanya Mas Afi. Nah, sekarang ketuanya, Bu. Ketua. Atau ketuanya bapak-bapak, Bu, mungkin. Biar ada situasi baru, kondisi. Bapaknya ini yang aktif. Pak Udin kayaknya aktif kayaknya. Nggih, Pak Udin nggih. Nggih, Pak Udin sama Mas Habib. Mas Habib. Oke. Jangan apa Pak Udin? Pak Udin mana tadi? Ini lagi sakit Mas ya. Oh nggih Pak. Mohon maaf saja. Oh nggih. Ini maksud saya biar ibu-ibu tidak mendominasi gitu Pak. Ya, terima kasih. Oke. Enggak Pak Udin mungkin Pak Udin. Atau kalau enggak Pak Udin nggih bundanya mawon bundanya Silo. Masih sholat, Pak. Oh nggih, Bu nggih, Bunda nggih, ketua nggih. Hah? Oh, Saya lagi, Pak. Silo itu oh ya 6A Silo nggih. Ketua 6A nggih. Setuju. Setuju nggih. Setuju. Silo. Silo nggih. Terus untuk 6B. Monggo ketuanya siapa? Bu Siti. Bu Siti itu sinten, Bu? Bu Siti Bunda. niku Sudah. Oh, nggih. Bu Nini. Bu Nini Mas Amir. Monggo. Bu Siva. Bu Siti itu loh, Bu. Bu Siva Ya, itu. wes, mamanya Fardan. Oh, mamanya baru. Fardan 6A Bu, sekarang 6B. Oh, iya. 6A ketuanya Mama Selo. Oh ya Fardan 6A, Bu. Berarti ada Sudah sama sekalian wes. Jangan Bu, saya koordinator aja. Ya, wes, mamanya Safa. Jangan, saya sudah koordinator Ibu. Mbak Sasa atau Mas Yuko. Oh, nggih, ada Bu Tanti mungkin. Oh iya, Mbak Tanti, Tanti. Mbak Tanti. Tanti mawon. Nggih, Bu Tanti nggih. Ya, siap, Mbak Tanti. Mbak Tanti, Mbak Ola. Bu Tanti, Mbak Sasa, setuju nggih? Setuju. Nggih. Nanti
tidak ada perubahan. Bilang iya loh. Yang jawab bukan Bu Tanti, Bu tadi. Yang jawab tadi. G jawab Bu Tanti G. Ya Pak, kalau 6A gitu ganti, mohon Pak. bimbingannya Mama untuk yang Mbak ngandung Ola, tuh, untuk Pak, Bapak belum Ibu pernah, guru Pak. semua. Ya begitu nggih. Iya. Dalam satu-satu Bu, napa Bu? Tadi katanya Bu yang ketua 6A diganti Bu katanya. Bunda Nandung katanya. Bundanya Nandung 6A. Gimana? Gimana sih saya lihat Bunda Nandung aktif G. Ya napa Bu Bunda Nandung? Boten Pak. 6A bundanya Mas Fardan gimana? Iya. Oke. Berarti nanti disampaikan ke bundanya Bu G, soalnya bundanya ada hadir. Oh gitu. Berarti kalau boleh diulangi lagi, ketua 6A-nya itu Mas Wardan, bendaharanya Mbak Dera, sekretarisnya Mas Raka, di 6B itu ketuanya Mbak Sasa, bendaharanya Mas Hafi, sekretarisnya Mbak Raya, nggih. Setuju Bu? Pak Ibu buka suara semuanya. Setuju. Setuju. Ini kalau bersuara semua nggak jelas malah. Oh, biar bangun Pak. Oh nggih. Setuju. Sampun nggih. Itu nggih. Nggih. Sampun Bu Laili untuk pembentukan pengurus paguyuban nanti Untuk diserah. Sebentar Pak Rudi. Nggih. Untuk teknis paguyuban lebih dalamnya di grup paguyuban mawon nggih Bu. Oh nggih, nggih. Nggih, matur nuwun Ibu-ibu, sehat selalu semua sekeluarga. Nggih, matur nuwun Bunda Bu Ola. Mungkin nanti aja ketika tri-conference sekalian perkenalan nama Bu G. Biar paham Bu ini Bu siapa gitu loh. Biar enggak manggil Bunda Dera, kan enggak enak juga. Itu G. Jadi ketika tri-conference insya Allah sekalian perkenalan nama orang tua, ayah atau bundanya gitu. Biar lebih biar lebih kenal Bapak Ibu G. Kalau kelas 6 itu tiap hari mesti saya WA orang tuanya Bapak Ibu G. Si A belum masuk, si B belum masuk, itu tiap hari saya WA biasanya. Nggih, Pak. Nggih, Bun. Bu Laili itu saja. Alhamdulillah kepengurusan paguyubannya sudah terbentuk. Semoga dalam kepengurusannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dengan dikoordinatori oleh Bunda Ola atau bundanya Mbak Safa. Yang selanjutnya adalah sesi diskusi orang tua. Monggo jika ada ayah bunda yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama atau masukan saran, boleh via chat atau via langsung mic-nya dinyalakan untuk bersuara, monggo, nggak apa-apa. Via chat juga boleh, monggo. Monggo ayah bunda. Apapun yang ingin dibahas. Monggo Bu, ada yang mau disampaikan? Bunda, kalau ingin disampaikan terkait apa yang sudah dijelaskan tadi, sekarang sudah jam 5 lewat selak maghrib, Bapak Ibu, monggo. Mungkin diskusinya sekitar 5 menit, ya. Saya Bu, bundanya Mbak Sasa. Kalau pengungkapan pengunduran Bu diri Tanti. dari pengurusan itu yang tidak boleh, ya. Bu Laili, Bu Tanti mau tanya. Iya. Terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, luar biasa, saya sangat apresiasi, saya senang sekali dengan aturan-aturan yang sudah diberikan terkait karena masa pandemi itu siswa ketika pembelajaran online di rumah itu cenderung ini, selain memang belajar pasti ada game-gamenya itu pasti, dan tidak kita pungkiri akan hal itu. Sepertinya semua punya permasalahan yang sama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi terkait permasalahan itu dan gimana cara solusi atau memberikan pengertian kepada anak-anak didik kita, siswa kita.
Itu mungkin ketika FOG saat ini pendampingan orang tua dan siswa bersama. Nah, ada kalanya ketika waktu lain, ketika anak-anak kita kembali bermain lagi, itu apa yang sudah disampaikan, sudah dimasukkan hal-hal positif seperti itu, mungkin ada kalanya juga terlupa oleh mereka. Jadi saya harapkan tetap apa yang tadi sudah disampaikan, nilai-nilai positif tadi, bisa ketika nanti pembelajaran tetap disampaikan, tetap diberikan kepada anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu Guru, itu dari kami saya mohon sekali, karena keterbatasan kami sebagai orang tua, tetap pendampingan, tapi untuk 100% selalu mendampingi, untuk mengawasi, itu juga kami selaku orang tua juga butuh bantuan Bapak Ibu Guru sekalian semuanya tentunya. Jadi mohon tetap bimbingannya kepada anak-anak kami, anak-anak kita semua, karena memang anak kami tapi juga anak Bapak Ibu Guru semua. Dan untuk itulah kita bekerja sama. Jadi saya selaku orang tua mungkin mewakili Bapak Ibu wali murid semua mengharapkan akan hal itu, tapi tidak melepaskan kami sebagai orang tua untuk punya tanggung jawab terhadap anak-anak kami masing-masing. Begitu, khususnya untuk Ibu wali kelas dan juga Bapak Ibu guru yang tim ya, yang untuk mendampingi Ananda siswa kelas 6. Terima kasih untuk itu ya, Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun Bu Tanti atas masukan dan pertanyaannya tadi. Mungkin saya sampaikan sedikit terkait yang disampaikan Bu Tanti. Biasanya memang ketika ada saat di waktu Ananda itu atau orang tua tidak mendampingi Ananda, sama dengan saya sebagai guru, itu ada waktu kosong. Nah, di situ biasanya Ananda ini lepas Bu, ucul gitu. Jadi Ananda bermain dengan dunianya sendiri biasanya. Nah, dengan adanya jadwal pelajaran mungkin nanti dari jam sekian sampai jam berapa itu di jadwal gitu, insya Allah nggak sampai duhur. Nah, itu adalah jam di mana Ananda akan melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin bisa nanti akan kami kuatkan, di orang tua juga nanti dikuatkan bahwa selama jam tersebut maka Ananda akan melakukan pembelajaran, baik itu secara daring ataupun secara online. Semoga saja segera ada surat edaran terkait pembelajaran tatap muka sehingga Ananda sudah bisa tatap muka secara offline di sekolah begitu. Nah, untuk pengawalan Ananda bersama insya Allah Bu Tanti untuk kelas 6 ini nanti akan lebih kita berikan pembinaan lebih itu terkait dengan mungkin pola pembiasaan dan tanggung jawab Ananda baik di rumah meskipun di sekolah. Bukan berarti nanti ketika mengawal kita seperti CCTV gitu Bu Tanti. Jadi bukan berarti kita membatasi semua kegiatan Ananda, tidak, tapi ini untuk demi kebaikan Ananda selama di kelas 6 sampai Ananda dinyatakan tuntas dan lulus dari SDT Ibnu Hajar. Seperti itu. Dan harapannya juga semoga sampai meskipun Ananda sudah tidak di SDT Ibnu Hajar. Mungkin itu tambahan dari saya. Bu Laili, monggo jika ada tambahan. Ini ada pertanyaan Bu Laili di chat dari Bunda Yuko. Saya bacakan sekalian Bu Laili. Apakah tidak bisa diusahakan pembelajaran tatap muka seminggu 2 kali? Karena kalau masa daring benar-benar kurang efektif. Walaupun sudah les, ngapunten. Oh nggih, Bunda Yuko matur nuwun pertanyaannya. Karena saya menjawab ini juga gak enak sih Bapak Ibu karena saya sebagai guru lebih suruh milih mending anak-anak datang ke sekolah gitu. Untuk pembelajaran Ananda secara offline meskipun secara kelompok Bapak Ibu, karena kita adalah suatu lembaga dan SDT Ibnu Hajar juga di bawah lembaga juga di bawah naungan yayasan, kemudian juga diawasi oleh pengawas dinas pendidikan juga, maka
mungkin nggak cuma SD IT Menajar nggih Bapak Ibu nggih. Meskipun SD negeri pun yang sebagian besar mungkin orang tua di kelas 6 juga ada yang ngajar di SD negeri itu sama Bapak Ibu. Mungkin ketika ingin mengadakan pembelajaran offline yang dilakukan setiap minggu misalkan kalau saya sih selaku guru nggih kepengennya seperti itu Bapak Ibu, tapi karena ini sebuah lembaga yang dimana kita memang harus dituntut untuk senantiasa patuh terhadap surat edaran atau himbauan yang ada Bapak Ibu. Meskipun nanti PTMT pun insya Allah per kelompok Bapak Ibu. Nah dulu kalau kelas 6 Al-Hazen ini saya sampaikan saja Bapak Ibu G. Entah nanti saya lakukan sama Bu Laili atau tidak. Dulu ada yang namanya guru keliling namanya. Cuman dulu saya nggak lakukan karena tren positif coronanya kan semakin tinggi, akhirnya saya tiadakan begitu Bapak Ibu. Jadi guru keliling itu adalah Al-Hazen kelas 5 saya lupa. Jadi guru keliling itu Ananda sesuai daerah zonanya, Ananda akan belajar bersama saya dan Bu Laili itu sesuai zona daerah Bapak Ibu dulu. Jadi kalau di Perum Puri Indah dulu di rumah siapa itu maksimal berapa orang. Kemudian kalau di Junrejo itu berapa orang, itu dulu pernah sempat saya lakukan. Cuman ada beberapa orang tua yang memang sangat mematuhi peraturan terkait protokol kesehatan, akhirnya tren COVID-nya semakin naik, akhirnya saya hentikan program tersebut. Sebenarnya programnya bagus Bapak Ibu, meskipun saya harus keliling setiap minggu namanya guling kalau nggak salah Bu. Guling guru keliling begitu dulu. Insya Allah nanti saya diskusikan lagi dengan tim kelas 6 tentang ada gulingnya itu apa enggak begitu Bapak Ibu. Mungkin itu Bunda Mas Yuko ngapunten sebelumnya, terima kasih pertanyaannya. Ini lagi terakhir mungkin Bu ya. Terakhir mungkin Bu ya. Jika saat Zoom gimana video siswa tidak aktif, mohon dikonfirmasi dahulu. Nggih, Bapak Ibu. Jadi tidak nanti langsung saya keluarkan begitu nggih. Jadi biasanya saya konfirmasi dulu. Agak aktifnya kenapa? Kemudian kan kadang ada HP yang dia sudah menyalakan tapi di video tetap mati begitu Bapak Ibu. Biasanya kelihatan Bapak Ibu kalau dari host itu kelihatan. Jadi ada tanda-tanda warna apa itu biasanya. Nah, nanti saya konfirmasi dulu Bapak Ibu. Kira-kira mati karena ada apa? Kegangguan pada WiFi atau data internetnya atau memang kameranya nggak bisa. Itu nanti saya konfirmasi dulu. Jadi ketika jaringannya lemah pun kita. Dan untuk pembelajaran Bapak Ibu, jadi nanti ketika Ananda mungkin ingin mengingat lagi pembelajaran apa yang sudah dilakukan secara daring, itu insya Allah setiap daring kita akan merecord atau merekam. Ya, biasanya kalau saya di kelas IPA ketika percobaan itu saya lakukan live streaming. Jadi ketika pembelajaran sudah selesai, Ananda ingin mengulang lagi bisa melihat link YouTube. Insya Allah untuk kelas Ibnu Nafis nanti ada link YouTube untuk kelas Ibnu Nafis saja. Seperti kelas-kelas Al-Hazen dan kelas-kelas 6 sebelumnya. Begitu. Mungkin itu Bu Laili. Oh, mohon maaf Bu Laili lupa. Tadi Bu Vivin belum menjelaskan. Oke. Bu Vivin masih hadir? Ya, tadi sepertinya terlewat ya. Bu Vivin. Apa sudah enggak ada? Oh, sudah enggak ada Pak, Bu Vivin. Sudah. Ya, sebentar. Yang terlewat tadi penjelasan tentang hafalan dan mengaji ya. Jadi nanti mungkin akan disampaikan di grup karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.23. Bentar lagi azan maghrib. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau sampun? Sampun Bu. Alhamdulillah. Jika nanti kedepannya ada yang ingin disampaikan, monggo
tidak perlu sungkan-sungkan untuk WA saya atau ke Pak Rudi nggih. 6A ke Pak Rudi, 6B ke saya, monggo. Telepon juga monggo. Alhamdulillah FOG hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di FOG bulan depan dalam keadaan sehat, tetap sehat semuanya. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita baca dulu istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup FOG hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Nuwun Bu, Pak. Sami-sami Bu. Terus Pak. Nuwun atas kehadirannya Bapak Ibu nggih. Semoga sehat selalu, tetap jaga iman, imun, dan aman nggih. Mas Habib ini sudah hadir, Mas Habib, Bu Vina. Kalau Mas Dava ini sering saya lihat nggih, kalau Jumatan mesti ketemu. Mas Yuko, sehat-sehat nggih semua. Iya Pak. Franda. Izin nggih Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi No. Matur nuwun nggih. Kudu ana. wabarakatuh.